Salah satu adabnya kalau ketemu guru ya datangilah salim. Di situ guru pasti akan senang dan akan mendoakan murid-muridnya. Mau sebagaimanapun dia susah diajarin ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya mau bahas buku Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali yang akan saya bahas tepatnya di bab adab terhadap guru. Ya, jadi sebelum ke situ saya mau bahas sedikit bukunya. Ini bukunya tebal ya. Jadi ini buku intisarinya. Ya, intisari dari kitab aslinya Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Bukunya ini itu merupakan muqaddimah atau pembukaan dari kitab yang selanjutnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan itu memang bagus kitabnya untuk dipelajari. Dan ini kitab yang Bidayatul Hidayah sendiri udah wah banget isinya, apalagi yang Ihya Ulumuddin. Salah satu tulisannya di sini katanya kalau kita condong mengamalkan amalan yang ada di buku ini, artinya kita sedang disinari oleh Allah, disinari cahaya iman kita. Jadi yang saya bahas di sini nggak semuanya, yaitu saya mau bahas adab terhadap guru. Di sini dituliskan ya di halaman 183. Jika engkau seorang murid, maka adab seorang murid terhadap guru itu yang pertama, ya di sini disebutkan menghormatinya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dan tidak banyak bicara ketika berada di depannya. Saya sebagai guru juga di sini ada memang anak-anak itu yang dia kalau ketemu di jalan pasti nyapa, entah senyum atau salam, atau yang lebih keren itu ada anak yang salim kan, pada guru datangin salim. Nah itu sumpah itu adabnya keren banget, anak-anak yang begitu tuh. Ada juga yang pura-pura nggak tahu ya entah dia takut atau malu atau malah diam aja bengong kayak gitu, ada juga ya. Tapi yang paling keren itu ya, yang paling bagus adabnya ya datangin salim. Salah satu adabnya kalau ketemu guru ya datangilah salim. Di situ guru pasti akan senang dan akan mendoakan murid-muridnya. Mau sebagaimanapun dia susah diajarin ya pasti kalau ketemu guru sapa salim ya, paling tidak hati seorang guru itu bakalan tergugah. Guru mana aja kayaknya pasti dia begitu. Nah di sini dan disebutkan dan tidak banyak bicara ketika di depannya. Jadi jangan cengengesan kalau di depan guru. Datang kalau mau bicara ya seperlunya. Tidak usah sok kenal kayak gitu, sok asik gitu. Itu malah kadang guru jadi gimana ya, kadang nggak mau, ini anak maunya apa sih kayak gitu, nggak, malah tergugah hatinya, malah pengen menjauh dari anak-anak seperti itu. Jadi misalnya ini anak diam nurut aja gitu, dikasih tahu nurut, dikasih tahu dengar, itu guru malah senang, malah tergugah hatinya untuk ya mendoakan si murid ini supaya lebih sukses, seperti itu. Terus yang kedua di adab berhubungan dengan guru di kitab Bidayatul Hidayah, tidak berbicara sebelum ditanya dan tidak bertanya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Ada murid-murid itu yang memang kalau mau nanya manggil dulu ya. Ada yang nggak tahu kapan juga, nggak tahu saya lagi ngapain, tiba-tiba dia nanya nggak jelas, tiba-tiba dia pengen sesuatu ngomong tanpa izin dulu. Nah itu adabnya akhlakles ya, kalau saya bilang ya adabnya itu kurang banget ya. Saya lebih suka anak-anak itu yang ibaratnya itu kalau mau ngomong tunggu saya diam dulu, misalnya saya jelasin ke yang lain, dia menahan dulu dirinya untuk ngomong sama saya, kalau sudah selesai baru dia ngomong. Karena ada anak-anak itu ya, karena ada anak-anak dia nggak ngerti, entah orang tuanya nggak ngajarin atau gimana, atau di sekolah nilai agamanya 0 gitu, budi pekertinya 0, kurang tahu juga. Entahlah siapa nyari yang salah ya, pasti ya semua yang terhubung pasti punya salah ya. Kalau ada juga yang ngomong itu tunggu saya selesai, nah itu salut banget sama murid kayak gitu. Dia punya kerjaan, dia belum selesai, saya lagi ngurusin anak yang lain dan dia nahan pengen nanya ke saya. Nah itu akhlaknya mantap banget itu. Tunggu saya selesai, tunggu saya nganggur, udah nggak ngejelasin ke yang lain baru dia bertanya. Nah itu
itu adabnya mantap banget itu. Dia berani berkorban waktunya untuk menunggu saya sebagai gurunya. Itu akhlak yang benar-benar keren itu. Kalau mau nanya nggak langsung nanya, tapi izin dulu. Karena pernah juga itu ada anak-anak itu, saya lagi ngajar, dia baru datang langsung nanya, langsung duduk, padahal ini belum selesai, langsung duduk langsung nanya. Jelas nggak saya heranin. Akhirnya apa, waktu ulangan dia paling rendah nilai dibandingkan teman-temannya. Ya itu ya, guru itu menjauh dari orang-orang, anak-anak yang nggak bikin gugah hati untuk mendoakan gitu. Nah ya kira-kira seperti itulah. Intinya kalau memang si anak mau nanya, cobalah lihat dulu kondisinya, guru ini lagi ngomong apa enggak. Jangan langsung tiba-tiba ngerocos ngomong padahal gurunya lagi ngomong sama yang lain gitu. Nah itu aduh. Terus di yang ketiga, di buku kitab Bidayah Hidayah dikatakan tidak menyangkal ucapan guru dengan mengatakan kata si fulan tidak seperti yang Anda katakan itu. Ya, jadi itu kurang sopan ya sebenarnya. Walaupun yang dia katakan itu benar, ya walaupun dikatakan itu benar, dan dia bilang misalnya saya sebagai guru jelasin kemarin tuh ada soal bahasa Indonesia histeris ya, arti kata histeris. Di situ jawabannya ada 3 pilihan, ada 4 pilihan. Nah, pilihan yang terakhir itu salah satu pilihannya itu emosi yang berlebihan, kalau nggak salah, emosi yang meluap-luap kayak gitu. Intinya emosinya berlebihan. Yang satu sangat takut, yang kedua ketakutan, yang satunya lupa saya pilihannya apa. Nah, saya kasih jawaban emosi yang berlebihan karena saya tahu histeris itu apa kayak gitu. Nah, dari belajar psikologi kayak gitu kan. Nah, tapi mereka ada yang bilang, loh Bu, katanya Pak katanya kata gurunya di sekolahan itu jawabannya sangat takut. Padahal ya mau bilang kayak gitu itu ya nggak sopan sebenarnya sama guru. Memang sih tipis kita ngasih tahu yang benar, tapi dianggap hal yang tidak sopan. Mungkin kalau kita mau menyangkal ya, misalnya ada perbedaan, kita merujuk ke poin nomor 2 tadi, minta izin dulu. Maaf Bu atau maaf Pak, tadi di sekolahan dibilangin kata guru saya yang ini jawabannya begini. Kalau kayak gitu kan mungkin ada pertimbangan lah dari gurunya. Kalau langsung, loh katanya si Anu loh gini, katanya si Anu ini, seolah-olah dia nggak percaya sama gurunya. Soal si murid ini nggak percaya sama gurunya, malah percaya sama orang lain yang dia sebutkan. Justru itu malah nggak menghargai guru, jatuhnya adab itu malah itu. Jadi alhasil ya itu kayak nggak beradab, nggak ada tata keramanya lah. Bahasa kayak gitu tuh nggak ada, ya kurang sopan. Jadi sebaiknya kalau memang mau ada yang perbedaan, minta izin dulu. Bolehkah ini ada perbedaan nih, menurut ini kayak gini. Nah, kan kayak gitu kan lebih nyaman untuk didiskusikan. Kalau langsung, loh kata si Anu ini, kata si ini nih, mending lu belajar ke sono aja daripada ke guru kan kayak gitu. Jadi malah jatuhnya nggak beradab. Oke, kita lanjut yang keempat, tidak mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan ucapan guru sehingga terkesan seolah-olah ia lebih tahu kebenaran daripada gurunya. Nah, di sini misalnya kayak gini nih. Kemarin itu cuacanya maghrib itu lagi mataharinya kuning ya. Sore-sore maghrib itu kuning. Lalu saya bilang, kalau mataharinya lagi kuning jangan keluar, nanti bisa sakit. Sebenarnya penjelasan ilmiahnya ada, cuma kalau saya jelasin panjang lebar gitu, masuk akal gitu kan di kepala anak belum nyampe. Tentang fisika, kuantum, vibrasi dan lain sebagainya itu nggak nyampe, reaksi kimia dan lain sebagainya. Jadi ada yang menangkap itu dari sisi agama ya, dari sisi ini maghrib setannya banyak gitu. Ya udah saya jelasin aja kayak gitu. Tapi ada juga yang nyangka, ini saya keluar nggak apa-apa loh, nggak sakit kan. Habis sholat maghrib itu mereka keluar. Nah, wah ini anak ini tanda-tanda nih, saya bilang ini dikasih tahu tadi malah nantangin. Akhirnya apa, dia 2 hari sakit, terus ada temannya lagi nyusul sakit, terus ada lagi 1 orang yang
Orang-orang yang kemarin nyoba-nyoba itu sakit betulan. Akhirnya apa, saya bilang, loh tuh temanmu kemarin yang sok tahu itu pengen nyoba, sakit kan. Makanya nurut sama guru, saya bilang. Anak-anak itu ngeyel, nggak apa-apa kan. Maghrib main bola kadang itu kan ya kurang bagus, apalagi kanan kiri tetangga ada punya bayi, ribut-ribut waktunya istirahat, anak-anak ribut. Mereka bilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya guru tahu ini loh waktu maghrib nggak baik main bola, ada tetangga istirahat. Waktu maghrib itu sudah waktunya untuk istirahat, bukan buat main-main, keringatan, bau, masuk kamar bau, pulang ke rumah bau keringat. Dan itu malah jadi apa ya kan nggak baik gitu jadinya. Ya kita lanjut ya. Tidak boleh bertanya kepada teman duduk Tidak boleh bertanya kepada teman duduk ketika berada di depan guru. Nah, misalnya guru lagi jelasin, ada anak-anak murid yang 2 orang bertanya bisik-bisik. Nah, itu dianggap tidak sopan juga. Ngapain nanya ke murid kalau bisa nanya ke guru? Sedangkan muridnya temannya sendiri saja tidak paham materinya gimana mau bisa. Jadi mending langsung tanya ke guru. Kecuali gurunya udah capek jelasin, tanya temanmu. Bilang gurunya, tanya temanmu aja. Nah, itu baru dipersilakan nanya ke teman. Jadi sekali lagi, berbisik di depan guru kepada teman itu tidak baik, itu dianggap tidak sopan. Ya, kita lanjut. Tidak boleh menoleh ke kiri kanan, akan tapi harus sopan, tenang sambil menundukkan kepala seakan-akan ia sedang menerima perintah. Jadi waktu guru menjelaskan itu ada baiknya murid itu duduk diam tenang, bukan toleh kanan toleh kiri, bukan sambil ngapa-ngapain. Karena banyak orang-orang itu, murid-murid itu dia nggak tahu-tahu, dia udah duduk, gurunya lagi jelasin, dia ngobrol, akhirnya dia nggak paham sama apa yang dijelasin gurunya. Nanti ujung-ujung nyesel apa? Gak bisa ngerjain, akhirnya mukanya cemberut. Banyak saya temuin tuh anak-anak yang kalau memang dia ketawa ketiwi ya, ada anak-anak ketawa ketiwi pas lagi belajar itu hampir 80% dia nggak begitu paham materinya. Apalagi matematika itu butuh fokus yang baik. Harusnya itu dia bisa ngerjakan, tapi gara-gara ketawa ketiwi akhirnya dia salah. Nah, itu kadang saya jengkel juga, tiba-tiba murid kayak gini yang menyepelekan, dia malah harusnya dia bisa, akan tetapi waktu dites malah nilainya anjlok. Nah, itu kadang saya jengkel juga, tiba-tiba murid kayak gini yang menyepelekan, dia malah harusnya dia bisa, akan tetapi waktu dites malah nilainya anjlok. Nah, ini yang kayak gini nih banyak, nggak cuma 1-2 murid. Justru yang kayak gitu itu kadang kapok loh digituin sama gurunya. Justru kalau memang dia nggak bisa tapi tenang tetap nggak bisa, diam mendengarkan tetap nggak bisa, itu guru lebih pengen ngajarin dia untuk lebih bisa, intinya begitu. Si murid ini lebih tergugah, guru itu lebih tergugah hatinya untuk mendoakan si murid ini. Mudah-mudahan kamu bisa aja lah, berdoa aja kayak gitu loh. Saya juga berdoa, dia juga berdoa. Akan tetapi itu kalau dianya belajarnya udah benar-benar, bukan sambil ketawa ketiwi. Kita lanjut lagi. Tidak banyak bertanya ketika guru sedang kelihatan lelah. Nah, kadang saya ini udah capek malam itu, udah orang-orang murid-muridnya pada nggak bisa, pada bingung. Itu kadang cobaan banget nih jadi guru. Tapi emang ya jadi murid emang harus tahu keadaan si pengajar nih. Kalau udah capek ya, gurunya kalau udah capek jangan banyak nanya lah, lu pikir-pikir aja sendiri. Ya kayak gitu, dipakai otaknya buat mikir. Saya dulu kalau nggak ngerti materi ya mikir sendiri, nggak ada tanya. Mau tanya itu malu bertanya, susah di jalan tuh betul. Malu bertanya susah di jalan, tapi kalau tanya tapi nggak tahu malu, nah itu akhlaknya nggak ada, tata keramanya nggak ada. Jadi mending ya pakai otak dulu lah, dimaksimalkan otak ini buat bekerja dulu, baru kalau nggak bisa ya tanya. Guru pasti bakal menjawab kalau nggak main-main, kalau tanyanya bener-bener, kalau punya adab
nggak cengengesan nanyanya, nggak serius, itu malah. Oke, kita lanjut. Jika guru berdiri ya harus memberinya jalan. Jadi memang ya kalau lagi ngumpul-ngumpul, kalau guru mau lewat ya harus kasih jalan, bukan dengan yang lain. Ya intinya begitu. Bukan tunggu disuruh dulu misi. Masa gurunya harus permisi? Ya lo sebagai murid lah kasih jalan lah buat gurumu itu. Masa gurunya harus permisi? Kasih lewat dong, inisiatif terhadap gurunya itu. Inisiatif, kamu punya adab terhadap guru, begitu. Jadi guru jangan semena-mena juga. Guru harus mengajarkan ini harus permisi. Next, tidak boleh berbicara yang menyela pembicaraan guru. Ya jadi emang kita nggak boleh bicara kalau guru lagi ngobrol. Ya ngobrol sama saya jelasin dengan yang lain itu nggak boleh menyela, manggil tiba-tiba itu nggak boleh, harus tunggu tenang dulu. Nah itu adab yang itu penting banget. Kadang ada murid itu udah saya jelasin kok, yang lain satu manggil nggak tahu. Dan itu kadang saya jengkel juga, murid ini ngerti nggak sih adab dalam guru itu. Kadang saya lagi jelasin satu, dia manggil ini ya. Kadang udah saya kasih tahu juga, kalau saya lagi jelasin ke yang lain jangan manggil, tunggu saya selesai baru panggil. Masih aja kayak gitu, kadang heran juga telinganya anak-anak ini ada setan yang saya rasa. Next, ini yang terakhir. Tidak boleh bertanya kepada guru di tengah jalan sebelum sampai ke tempat yang dituju. Tidak boleh berburuk sangka atas tindak-tindakan yang menurutnya secara lahiriah kontroversial, karena betapapun si guru lebih tahu rahasia-rahasianya, dan jika hal itu terjadi maka hendaklah ia mengingat ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam berikut ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya engkau menenggelamkan penumpang di dalamnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Ia akan salah kalau mengingkarinya hanya berdasarkan pada pertimbangan secara lahiriah saja. Jadi teman-teman, untuk yang terakhir, poin terakhir ini, itu ada kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, coba teman-teman cari itu ceritanya, itu di situ Nabi Musa ketemu Nabi Khidir itu buat berguru kisahnya. Tapi di tengah-tengah sebelum dia sampai ke tujuan, si Musa ini melihat Nabi Khidir nih kok begini sih kelakuannya, bukan mencerminkan seorang nabi, tapi dia mikir itu berdasarkan apa yang dia lihat doang, bukan atas jawaban guru. Jadi jangan banyak tanya dulu terhadap guru, mending selesaikan dulu urusannya, biarkan guru menerangkan, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan untuk menjelaskan kepada murid. Baru kalau sudah selesai ditanyakan. Ya walaupun itu kadang di luar nalar. Kadang guru bilang itu gurunya mempraktekkan apa ya, teknik misalnya. Misalnya saya dalam kelas online itu kan, gurunya mempraktekkan, jadi begini teorinya, begini dipraktekkan saat akhirnya. Tapi ini katanya ini nggak boleh kamu lakukan, ini cuma khusus buat yang udah tahu aja, buat yang tingkat atas saja. Kalau kamu lakukan bisa bahaya, harus tahu tekniknya dulu, harus tahu ininya dulu. Kalau saya ngikutin karena nggak tahu ilmunya, ya jelas saya bakal salah. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya saya praktekin mengikuti guru, instruksinya guru dari awal sampai akhir, itu nggak ada yang salah. Walaupun di pikiran kita loh, ini kan nggak boleh harusnya diginiin, ini pasien yang begini nggak boleh harusnya diginiin. Tapi guru bilang pakai teknik ini aja nggak apa-apa kok. Dalam pikiran kita, itu teknik terlarang, nggak boleh harusnya. Guru bilang, jadi kita seolah-olah berseberangan. Tapi kalau kita lanjut, gurunya ngasih penjelasan, itu teknik ini sebenarnya begini dan masuk akal di kepala kita. Jadi ya harusnya nggak boleh kita memotong pembicaraan, memotong di tengah dia lagi menjelaskan sesuatu, mempraktekkan sesuatu, walaupun itu terlihat sesuatu yang salah di kepala kita, tapi belum tentu itu salah. Oke. Jadi untuk poin terakhir ini coba teman-teman cari kisah Nabi Musa dan
Nabi Khidir alaihissalam. Ada itu filmnya, coba cek aja cari. Di sana Nabi Musa nya memang banyak nanya, akhirnya kalau nggak salah akhirnya ditinggal sama Nabi Khidir karena dia yaitu tadi banyak nanya. Padahal di akhir tadi dijelasin, nanti di belakang dia dijelasin, cuma gurunya udah, Nabi Khidir udah keburu bahasanya bad mood lah kayak gitu ya. Cuma ya saya nggak mengikuti detailnya gimana, intinya begitu ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.